Sebelum lanjut ke rahasianya, bantu dulu dengan like, subscribe, dan komentar biar saya makin semangat bikin video seperti ini. Sekarang Bapak Ibu nontonnya dari mana nih? Umurnya berapa? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal dan saling kirim doa. Bayangkan ini sejenak. Ada seorang pria berusia lebih dari 90 tahun. Setiap pagi, ia masih bisa berjalan sendiri ke halaman rumah, menyiram tanaman, bahkan bercanda dengan cucunya tanpa bantuan siapapun. Tidak ada kursi roda, tidak ada keluhan nyeri setiap hari, tidak bergantung pada obat dalam jumlah banyak. Pertanyaannya, apakah itu kebetulan atau ada sesuatu yang selama ini tidak pernah kita perhatikan? Banyak orang percaya bahwa umur panjang hanya ditentukan oleh faktor keturunan. Jika orang tua panjang umur, maka anaknya juga akan demikian. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam praktek kesehatan saya justru sering menemukan hal yang berbeda. Ada pasien dengan genetik yang baik, tetapi kondisi kesehatannya menurun drastis di usia 60-an. Sebaliknya, ada juga yang berasal dari keluarga biasa saja, tetapi mampu hidup sehat hingga usia sangat lanjut. Jadi, apa yang sebenarnya membedakan? Jawabannya bukan pada hal yang rumit. Bukan juga pada suplemen mahal atau terapi modern yang sulit dijangkau. Jawabannya justru sangat sederhana. Ada kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari oleh para lansia sehat di berbagai wilayah Indonesia. Kebiasaan yang sering dianggap sepele, tetapi dampaknya luar biasa besar bagi tubuh. Dan yang mengejutkan, kebiasaan itu berkaitan dengan sesuatu yang sangat mudah kita temukan. Buah. Ya, buah-buahan yang mungkin selama ini Anda anggap biasa saja. Buah yang ada di pasar tradisional, buah yang harganya tidak mahal, bahkan mungkin sudah sering Anda lihat setiap hari. Di video ini saya ingin membuka satu fakta penting. Enzim alami dalam pepaya membantu sistem pencernaan bekerja lebih ringan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh bisa diolah dengan lebih efisien. Nutrisi bisa diserap dengan lebih baik. Namun manfaat pepaya tidak berhenti di situ. Pepaya juga mengandung antioksidan penting yang berperan dalam melindungi jantung dan pembuluh darah. Antioksidan ini bekerja dengan cara mencegah kerusakan pada kolesterol jahat. Ketika kolesterol jahat mengalami kerusakan, ia akan menempel di dinding pembuluh darah dan membentuk sumbatan. Inilah awal dari berbagai penyakit serius seperti serangan jantung dan stroke. Dengan konsumsi pepaya secara rutin, proses ini dapat diperlambat. Pembuluh darah tetap lebih bersih, aliran darah lebih lancar, risiko penyakit kardiovaskular pun menurun. Selain itu, kandungan serat dalam pepaya juga membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Ini sangat penting, terutama bagi lansia yang memiliki risiko diabetes. Serat bekerja dengan cara memperlambat penyerapan gula ke dalam darah sehingga tidak terjadi lonjakan gula secara tiba-tiba. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak pepaya yang sebaiknya dikonsumsi? Tidak perlu berlebihan, cukup satu porsi kecil setiap hari. Yang penting rutin, karena manfaat terbesar dari nutrisi alami bukan berasal dari jumlah besar dalam satu waktu, tetapi dari konsistensi dalam jangka panjang. Ada satu hal lagi yang sering diabaikan, waktu konsumsi. Pepaya sebaiknya dikonsumsi setelah makan, bukan saat perut benar-benar kosong. Mengapa? Karena enzim dalam pepaya cukup aktif. Jika dikonsumsi saat lambung kosong bisa menyebabkan iritasi pada sebagian orang, terutama yang memiliki masalah lambung. Dengan mengonsumsinya setelah makan, enzim tersebut justru akan membantu mencerna makanan yang sudah masuk. Efeknya menjadi lebih optimal dan lebih aman. Bagi lansia yang memiliki kesulitan mengunyah, pepaya bisa diolah menjadi bentuk yang lebih lembut, bisa dihaluskan atau dijadikan minuman tanpa tambahan gula. Yang penting, hindari menambahkan bahan manis buatan karena justru akan mengurangi manfaat alaminya. Pepaya adalah... Sekarang pertanyaannya, kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi pisang? Ada beberapa waktu yang sangat ideal. Pagi hari setelah makan, ini membantu memberikan energi yang stabil sepanjang hari. Tidak seperti makanan manis lainnya yang menyebabkan lonjakan gula darah, pisang memberikan energi yang lebih bertahan lama. Sore hari menjelang malam, ini membantu mencegah kram otot saat tidur. Dan satu lagi waktu yang sering diabaikan, sekitar 1 jam sebelum tidur. Di waktu ini, kandungan triptofan dalam pisang bekerja lebih optimal. Tubuh mulai memproduksi serotonin dan membantu Anda tidur lebih nyenyak. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Pilih pisang yang sudah matang. Kulitnya berwarna kuning cerah dengan sedikit bintik coklat. Ini menandakan bahwa kandungan gula alami sudah terbentuk dengan baik dan lebih mudah dicerna. Hindari pisang yang masih terlalu mentah, karena kandungan pati di dalamnya lebih sulit dicerna dan bisa menyebabkan perut tidak nyaman. Bagi lansia dengan kondisi tertentu seperti diabetes, pisang tetap boleh dikonsumsi, namun dalam jumlah yang lebih terbatas dan sebaiknya dikombinasikan dengan sumber lemak sehat agar penyerapan gula lebih lambat. Sekarang kita sudah memahami 2 fondasi penting. Pepaya untuk sistem pencernaan dan kesehatan jantung, pisang untuk energi, otot, dan kualitas tidur. Namun 2 buah berikutnya inilah yang benar-benar menjadi penentu, yang bekerja langsung di dalam pembuluh darah dan bahkan sampai ke tingkat sel. Buah ketiga ini sering kita lihat setiap hari, namun jarang benar-benar kita pahami manfaatnya secara mendalam. Buah ini memiliki kemampuan luar biasa dalam menjaga kesehatan pembuluh darah, mengurangi peradangan, dan memperlambat proses penuaan dari dalam. Apel. Mungkin Anda pernah mendengar sebuah kalimat sederhana. 1 apel setiap hari membuat Anda jauh dari dokter. Banyak orang menganggap itu hanya ungkapan biasa, namun kenyataannya ada dasar ilmiah yang sangat kuat di balik kalimat tersebut.
Apel mengandung senyawa aktif yang memiliki efek anti peradangan yang sangat kuat. Peradangan kronis adalah salah satu penyebab utama berbagai penyakit serius, mulai dari penyakit jantung, stroke, hingga gangguan fungsi otak. Peradangan ini tidak selalu terasa, tidak selalu menimbulkan nyeri, tetapi berlangsung secara perlahan selama bertahun-tahun dan tanpa disadari merusak tubuh dari dalam. Senyawa dalam apel bekerja dengan cara menekan proses ini. Sekarang mari kita rangkum semua yang sudah kita bahas. 4 buah sederhana, pepaya, pisang, apel, dan jeruk. 4 buah ini bekerja dengan cara yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Pepaya membantu sistem pencernaan dan memastikan nutrisi bisa diserap dengan baik. Pisang menjaga keseimbangan mineral, memberikan energi, dan membantu kualitas tidur. Apel melindungi pembuluh darah, mengurangi peradangan, dan memperlambat penuaan sel. Jeruk memperkuat sistem imun dan menjaga tubuh tetap terlindungi dari penyakit. Ketika keempatnya dikonsumsi secara rutin, Anda tidak hanya memperpanjang usia, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Ini yang sering dilupakan banyak orang. Hidup lama saja tidak cukup. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup tersebut. Apakah kita masih bisa berjalan sendiri? Apakah kita masih bisa menikmati waktu bersama keluarga? Apakah kita masih bisa melakukan hal-hal sederhana tanpa bantuan orang lain? Itulah arti sebenarnya dari kesehatan. Bukan sekedar bebas dari penyakit, tetapi tetap aktif, mandiri, dan bahagia. Saya sering melihat banyak orang mencapai usia lanjut, tetapi tidak benar-benar menikmati hidupnya. Setiap hari harus minum obat, sering bolak-balik rumah sakit, dan bergantung pada orang lain untuk aktivitas sehari-hari. Padahal banyak dari kondisi itu bisa dicegah, dimulai dari kebiasaan kecil seperti apa yang kita makan setiap hari. 4 buah ini mungkin terlihat sederhana, namun jika dilakukan secara konsisten, dampaknya sangat besar dalam jangka